Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar setia tausiah Ramadan kami Al-Mukarramah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan tazkirah khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua. Hari ini kita seperti badan yang bisa sehat atau sakit. Kita harus pandai-pandai merawatnya agar tidak sakit atau bahkan mati. Kita jaga hati kita agar tidak terkotori atau bahkan teracuni. Di antaranya yaitu dengan menjauhi 4 macam racun hati. 4 racun ini merupakan racun yang paling banyak tersebar dan paling berbahaya bagi hati. Keempat racun tersebut adalah: yang pertama, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat menyebabkan kelalaian dan membuat hati semakin keras. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menggandengkan antara keimanan dan menjaga lisan. Di antaranya beliau SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa seseorang dapat terjerumus ke dalam api neraka karena lisannya. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mana ia anggap biasa, tetapi karenanya ia turun selama 70 tahun ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata sahih. Petaka lisan yang paling ringan adalah membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika pembicaraan yang tidak bermanfaat merupakan hal yang buruk, lalu bagaimana dengan ucapan-ucapan yang kotor, yang dusta, yang ghibah, namimah, dan yang semisalnya? Racun yang kedua adalah berlebihan dalam makan. Berlebihan dalam makan dan minum tidak baik untuk jasmani maupun rohani. Orang yang berlebihan dalam makan dan minum biasanya akan menimbulkan kemalasan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah ada bejana yang diisi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka hendaknya sepertiga dari perutnya diisi dengan makanannya, sepertiga dengan minumannya, dan sepertiga untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi hasan sahih. Hendaknya makan dan minum secukupnya, jangan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Racun yang ketiga yang dapat mematikan atau mengotori hati kita adalah berlebihan dalam bergaul. Tidak diragukan bahwa teman dekat akan memberikan pengaruh pada diri seseorang. Berteman dengan orang-orang baik akan mendekatkan diri kita kepada kebaikan, dan berteman dengan orang yang buruk
akan mendekatkan kita pada keburukan. Betapa banyak orang mendapatkan hidayah karena teman dekatnya, dan sebaliknya, betapa banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan atau dosa karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya kita selektif dalam berteman dan berbaur. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa berteman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Racun yang keempat atau yang terakhir adalah berlebihan dalam memandang. Menjaga pandangan adalah satu kunci untuk menjaga kesucian hati. Sebaliknya, mengumbar pandangan akan menyebabkan hati menjadi kotor. Rasulullah SAW bersabda, pandangan adalah panah beracun di antara panah-panah iblis. Hadis riwayat Tabarani dan Hakim. Beliau juga bersabda yang artinya, janganlah engkau ikuti pandangan yang pertama itu dengan pandangan yang berikutnya. Bagimu pandangan yang pertama dan tidak untuk yang berikutnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Orang yang beriman selalu berusaha untuk menjaga pandangan matanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Semoga Allah mengaruniakan kita hati yang bersih dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat meracuni hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.